Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan tentang yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya swing, tapi untuk bagian pertama. Jadi, general tentang swingnya. Oke, pertama-tama tujuan dari materi kali ini adalah untuk memahami komponen swing untuk Java dan juga memahami komponen-komponen seperti G-frame, G-panel, label, text field, dan seterusnya. Terakhir, kita juga akan lihat sekilas tentang yang namanya event handling. Ini lebih detailnya. Oke, nah sebenarnya kenapa sih kita perlu masuk ke yang namanya GUI ya, atau GUI, gitu ya. Ini sebenarnya supaya lebih mempermudah user atau pengguna. Jadi kalau dilihat sebelum-sebelumnya kita membuat aplikasi biasanya itu berbasis konsol. Dan konsol itu sangat tidak ramah untuk pengguna. Nah, untuk Java, komponen aplikasi desktop biasanya adalah Swing, AWT, dan juga Java FX. Ada tiga komponen penting dalam GUI programming, yaitu pertama adalah komponennya sendiri, misalkan tombol, lalu mungkin ada radio button, ada juga layout, jadi bagaimana tampilannya diberikan, terlepas apakah tampilannya sifatnya absolut, atau juga yang namanya dia dinamis, mengikuti dengan ukuran layar. Ada juga yang namanya event handling, jadi misalnya ketika tombolnya diklik, apa yang terjadi? Ketika radio buttonnya diklik, apa yang dilakukan? Ketika keyboard dipencet, apa yang terjadi? Nah, ini contoh dari komponen. Jadi kalau dilihat di sini ada frame, frame itu adalah bingkai dari aplikasi. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat di sini contoh radio button, ada checkbox. Bedanya apa radio button dan checkbox? Kalau checkbox biasanya bisa ngisi banyak, kalau radio button biasanya cuma bisa satu. Lalu juga ada yang namanya button untuk eh, diklik ya di sini. Ada juga layout, ya. Jadi layout ini berguna untuk menentukan posisi setiap komponen yang Anda buat. Biasanya sih by default paling gampang kita akan membuatnya absolut. Jadi istilahnya koordinatnya itu ditentukan secara manual. Dan biasanya polanya seperti yang ada di gambar bawah gitu ya. Jadi XY itu adalah kiri atas, lalu nanti ada width dan height, ada panjang dan lebar. Jadi kita bisa atur tuh mau tombolnya segede apa, sekecil apa gitu kan. Terus nanti kalau misalkan ada gambar gitu kan, gambarnya mau sebesar apa. Terus radio buttonnya mau seperti gimana. Nah, bisa juga posisinya relatif. Jadi relatif itu berarti dia akan mendasarkan posisinya menggunakan posisi komponen yang lain. Atau juga bisa berbasis pada resolusi layarnya. Jadi kalau layarnya dikecilin, apa yang terjadi? Kalau layarnya dibesarin, gimana? Jadi mungkin mirip-mirip seperti kalau di website kita punya responsive layout. Jadi layout atau tampilan yang mengikuti sesuai dengan layar penggunanya. Kalau penggunanya buka lewat HP, mungkin beda ya dengan penggunanya buka lewat eh, komputer gitu ya. Nah, di sini juga mirip gitu ya, cuman ini untuk aplikasi desktop. Jadi nanti kadang-kadang kan mungkin aplikasinya perlu kita kecilin, kita besarin layarnya. Nah, kalau relatif, dia akan otomatis mengikuti. Ada juga event handling. Jadi misalkan ketika kita melakukan sesuatu terhadap komponen tersebut, apa yang terjadi? Misalkan ketika mouse diarahkan pada sebuah tombol, berubah tuh eh, lambang mouse-nya jadi lambang ngeklik misalkan. Atau misalkan, oh ketika tombol diklik, dia ngelakuin apa? Pindah form misalkan. Jadi itu yang namanya event handling. Nah, swing ini sebenarnya di Java itu kurang lebih ada 4 jenis. Dan ini semuanya sebenarnya adalah improvement. Jadi pertama dari AWT, terus bergerak ke SWT, gitu kan. Terus ada swing, lalu yang paling baru adalah Java FX. Nah, biasanya kalau kita belajar GUI ya, GUI gitu ya untuk swing, kita itu em, kita juga akan nanti belajar yang namanya Java FX. Jadi ada swing, ada Java FX. Dua-duanya cukup sering digunakan kalau untuk desktop application. Nah, ini swing. Jadi kalau nanti kita buka NetBeans gitu ya, kita bikin form. Nah, nanti di situ kita bisa menambahkan komponen dan ini adalah daftar komponennya. Tentu setiap komponen itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kan kalau tombol bisa untuk diklik, kalau misalkan text field itu bisa untuk diketik, gitu kan.
Nah, ini sebenarnya diagram besarnya dari yang namanya komponen-komponen yang ada dalam swing. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada J komponen punya turunan beberapa, ya. Jadi ada text komponen, abstract button, combo box, dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak terlalu penting juga, tapi minimal kita ketahui saja bahwa semuanya itu awalnya itu dari J komponen, dan J komponen ini juga awalnya dari container. Seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu yang namanya G-frame. G-frame ini adalah top level, jadi seperti namanya frame, bingkai. Jadi kalau kita bikin aplikasi, pertama pasti kita harus menyiapkan bingkainya dulu. Nah, di dalam bingkai ini nanti kita bisa setting ada apa aja. Ada tombol, ada text field, dan sebagainya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa membuat sebuah kelas baru yang memiliki sifat-sifat G-frame dengan cara melakukan inheritance. Jadi nanti kalau misalkan kita bikin di NetBeans, ketika bikin form yang baru, itu otomatis dia akan extend dari G-frame. Jadi kalau dilihat di sini, ini caranya ya, cara untuk pakainya di NetBeans. Tinggal new G-frame form, lalu setelah itu nanti akan keluar seperti ini. Dan perhatikan ada dua tombol, ada source, ada design. Jadi design itu untuk memasukkan komponennya, sedangkan source ini untuk memasukkan kode programnya. Jadi misalkan ketika tombol diklik, dia harus ngapain? Nah, mungkin kita masukkan di source-nya. Ada juga yang namanya properties. Jadi di sini kita bisa setting, misalkan title-nya, terus misalkan kalau dia disilang, apa yang terjadi? Apakah dia exit atau tidak? Gitu ya. Itu semua bisa di setting. Nah, ada beberapa metode penting pada Gframe. Ini bisa diakses di NetBeans-nya, bisa juga kita masukkan ke dalam kode program. Gunanya apa kalau kita masuk ke dalam kode program? Tentu saja jadi supaya bisa otomatis. Misalkan nih, ketika tombol diklik, maka aplikasinya otomatis langsung tutup. Atau misalkan, oh ketika tombol diklik, maka title-nya akan berubah karena dia pindah halaman. Nah, itu bisa kita lakukan secara programmatically. Ada beberapa metode. Pertama adalah set layout. Jadi ini mengganti layout-nya. Paling gampang biasanya adalah absolute layout. Ada beberapa layout yang lain, bisa dibaca kegunaannya apa, gitu ya. Terus ada juga set size. Jadi ini untuk ukuran window-nya, mau berapa. Jadi apakah nanti dia jadi kotak, atau dia persegi panjang, atau gimana. Terus ada set visible, jadi menentukan apakah G-frame-nya ini terlihat atau tidak. Ada juga set title, ya, ini untuk menentukan judul, judul dari aplikasinya. Ada resizable, jadi kadang kan kita pengen misalkan formnya bisa di resize, ada juga yang tidak. Ada juga set location relative to, jadi ini untuk menempatkan lokasi frame window-nya, apakah berada di tengah layar atau tidak. Kalau kita kasih null, berarti dia akan otomatis di tengah. Kalau kita kasih komponen lain, dia akan mengikuti sesuai dengan posisi komponen tersebut. Ada juga set location, lalu ada juga di sini extended state, gitu ya. Jadi ini kalau misalkan pengen bikin aplikasi full screen. Dan yang terakhir adalah add. Jadi ini otomatis menambahkan komponen baru. Misalkan nih, kan kita kadang-kadang kalau upload file, setelah upload satu file, kadang-kadang bisa muncul juga menu untuk upload file kedua. Nanti file kedua setelah diupload, muncul lagi menu untuk upload file ketiga. Nah, itu bisa menggunakan add. Jadi setiap kali dia habis upload, langsung add komponen untuk file upload yang baru. Misalkan seperti itu. Ini untuk tampilannya ya, dari drag and drop di Java Swing. Jadi kita bisa create project, lalu source package-nya kita new gframe form, lalu kita pilih misalkan nama kelasnya adalah my first frame. Nah, nanti tampilannya akan seperti yang di bawah sini, gitu ya. Jadi sebenarnya mirip ya, kita bisa lihat kita project filenya itu sebelah kiri, terus ada juga navigatornya di bawah. Nah, yang paling penting adalah di sini, di yang utama kita punya desain untuk melihat tampilannya dan juga punya source. Biasanya nanti kalau misalkan ada bagian tertentu kita klik, dia akan bisa menampilkan propertiesnya juga, gitu ya. Jadi properties itu yang paling kanan, gitu kan. Dan di sini kita bisa menambahkan komponen-komponen lain dengan menggunakan namanya palette. Nah, yang kedua adalah J-panel. Jadi kan frame itu bingkainya. Nah, panel ini adalah lapisan di dalamnya.
Biasanya kalau kita bikin aplikasi yang pindah-pindah layar gitu ya, biasanya itu menggunakan yang namanya banyak jPanel. Jadi misalkan jPanel login, nanti kalau udah beres dia akan pindah ke jPanel menu utama, ya. Nah ini eh, caranya cukup lazim gitu ya. Biasanya nanti tombol-tombol atau mungkin field-field lain kita masukin ke jPanel ini. Ada juga label. Label ini ya seperti namanya, jadi hanya untuk teks informasi, gitu ya. Tentu ini juga bisa untuk menampilkan gambar dan sebagainya. Cuman kebanyakan dipakainya hanya sekedar sebagai teks. Bisa dilihat sebelah kanan gitu kan. Jadi menampilkan nama, password, dan sebagainya. Terus berikutnya lagi, ini metode-metode penting pada G-Label. Mirip sebenarnya pada frame ya. Pertama kita bisa ganti teksnya dengan get text atau set text gitu kan. Terus bisa set fontnya, bisa juga alignment-nya. Lalu bound ini adalah posisinya. Jadi posisinya mau di mana terhadap G-panel atau G-frame yang ada. Terus berikutnya ada foreground, ya warnanya, warna tulisannya, ada juga warna backgroundnya. Terus juga bisa opaque ya kalau misalkan mau. Berikutnya ada text field. Text field ini komponen interaktif untuk masukin data dari user. Jadi di sini orang bisa masukin nama, password, umur, dan sebagainya. Sama punya get text, set text. Jadi di sini nilainya bisa diganti, terus juga bisa ganti foreground dan backgroundnya. Font juga bisa diubah, dan bisa juga kita set supaya dia tidak bisa diedit. Jadi misalkan nih, kalau orang udah masukin ID sekali, dia nggak boleh ngedit, ya udah, editable-nya dibikin jadi false. Tentu dia ada posisi, dan posisi itu pakai set bounds. Berikutnya ada lagi password field. Jadi password field ini mirip dengan text field, cuma bedanya apapun yang kita ketik itu jadi lambang asterik atau lambang bintang. Gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk apa? Tentu saja untuk password. Ada juga formatted text field, jadi misalkan pengen inputnya harus mengikuti format tertentu. Number, tanggal, waktu, persentase, uang, dan seterusnya. Ada text area, gitu ya, jadi orang bisa nulis banyak di sini, ya. Di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya esai, gitu ya, kayak misalkan keterangan, atau mungkin alasan Anda memilih produk ini, misalkan, gitu ya. Nah, di sini kalau text area kita bisa memilih berapa baris, berapa kolomnya, gitu ya. Dan kita juga bisa mengisikan teks defaultnya seperti apa. Metode pentingnya kurang lebih mirip, bisa set text, bisa get text, tapi di sini ada beberapa tambahan, ada line wrap, gitu ya. Jadi apakah mau di line wrap atau tidak, dan gimana stylenya. Terus bisa juga set font dan set editable. Ada juga J button. J button ini untuk diklik ya, tombol, ya, tombol. Jadi di sini ada beberapa metode penting. Jadi bisa set title, apa tulisan yang ditampilkan pada tombol, fontnya juga kalau mau diganti, posisinya juga, dan ini ada action listener. Ini event handler sebenarnya. Kalau di NetBeans sebenarnya otomatis, jadi kita nggak perlu buat manual. Intinya ini nanti adalah aksi yang akan dilakukan ketika tombolnya dipencet. Nah, sekarang kita masuk ke event handling. Jadi biasanya kalau untuk event handling, kita menjadikan G-frame utama untuk mengimplement listener interface-nya. Kadang juga bisa menggunakan inner class, dan kadang juga bisa menggunakan anonymous inner class. Tapi tenang aja, ketika kita menggunakan yang namanya NetBeans, kita sebenarnya nggak perlu tahu hal seperti ini. Jadi sekedar eh, lihat secara umum aja gitu ya. Yang penting nanti mengerti kenapa jadi seperti itu. Oke, pertama ya, ini kalau misalnya kita manual ya. Kalau kita manual berarti dia harus implement listener-nya apa? Misalkan kayak tadi tombol gitu kan. Berarti action listener misalkan. Terus nanti dia akan em, tambahkan tombolnya ke panel dan berikutnya kita masukkan listener-nya ya. Jadi kita bilang add action listener this. Karena G-frame-nya mengimplement interface action listener, maka dia harus nanti menjelaskan apa yang terjadi kalau ternyata ya tombol tersebut diklik gitu. Nah, ini nanti contohnya gitu ya dalam bentuk kode.
Nah, ini juga bisa pakai inner class gitu kan, yaitu kelas yang ada di dalam kelas lain. Ini contohnya juga, ya sama ya sebenarnya konsepnya adalah kita eh, ingin membuat formnya melakukan sesuatu aksi ketika tombolnya diklik. Cuman masalah desainnya aja. Ada juga yang anonymous inner class, itu juga boleh gitu ya. Jadi langsung add gitu ya. Langsung add, langsung dijelaskan kodenya ngapain. Nah, ini beberapa event listener interface yang ada di Java AWT Event ya. Jadi nanti bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Cuman kalau di NetBeans kembali lagi itu akan otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot tanganin ini sebenarnya. Ini untuk swing. Nah, sekarang bagaimana nih kalau pakai NetBeans-nya tadi gitu kan? Jadi pilih komponen yang akan di-add event-nya, lalu klik kanan dan pilih event yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan nih, kalau button pengen dapat event klik, maka kita add action event dan override action perform. Nanti akan otomatis muncul dan kita akan langsung diarahkan ke lokasi untuk menulis eventnya. Di sini tinggal diisi aja eventnya, misalkan dibilang di sini, oke, tampilin alert, ya, bilang halo saya muncul karena J button 1 diklik. Nah, sync komponen untuk dapat melakukan event saat komponen lain diberi nilai saat pertama kali, itu juga bisa menggunakan namanya property change event. Sama ya caranya. Jadi nanti kita klik kanan, kita add eventnya gitu kan. Lalu setelah itu kita isi ketika ada property change-nya. Jadi contoh misalnya di sini ketika inputnya gitu kan, inputnya berisi perubahan nilai, maka outputnya juga akan berubah. Yang ketiga, jadi di sini misalkan kalau kita pengen masukin input dari keyboard gitu kan, input dari keyboard kita pengen setiap kali dia mencet gitu kan, misalkan datanya terrecord. Nah, ini bisa menggunakan key event dan ketika key-nya dirilis gitu ya. Jadi setelah tombolnya selesai dipencet, maka karakter yang terakhir diambil itu langsung disimpal. Misalkan. Nah, kadang kita perlu yang namanya alert ya. Alert ini bisa menggunakan G option pane. Jadi di sini biasanya kadang untuk informasi, kadang juga bisa untuk menanyakan. Contoh nih, ketika delete data, dia akan nanya, "Are you sure you want to delete bla 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 bla?" Nah, ini pakai yang namanya G option pane. Ini ada variasi G option pane gitu ya. Jadi pertama show message dialog, jadi akan menampilkan message informasi gitu ya. Misalkan data sudah selesai diproses. Ada juga yang namanya confirm dialog, jadi menanyakan apakah kamu setuju, apakah kamu yakin gitu kan. Ada juga show input dialog, berarti di sini minta input. Dan yang terakhir ada yang namanya kombinasi ya, jadi bisa inputnya lebih dari satu. Tapi ini jarang dipakai gitu ya. Oke, jenis tombol yang dapat digunakan, jadi kurang lebih ada default. Default itu berarti cuma OK. Ada juga aux cancel, jadi bisa OK, bisa cancel. Nanti kita bisa setting tuh, kalau OK ngapain, cancel ngapain. Bisa juga yes or no option, bisa juga yes no cancel. Nah, ikonnya pun bisa kita pakai macam-macam. Bisa yang question message, information, warning, bahkan juga error. Tergantung dengan kebutuhannya. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan G-Option Pane. Jadi kita tinggal G-Option Pane dot show bla bla bla. Nah, di sini biasanya ada banyak eh, argumen, tapi yang pertama adalah pasti dia akan nempel kemana. Kalau null artinya berarti tidak menempel ke siapapun. Kalau dia menempel ke frame, ya, maka otomatis frame-nya tidak bisa kita apa-apain sampai alert tersebut kita OK atau kita close. Seperti itu, ya. Oke, itu materi terkait dengan Java Swing 1. Terima kasih.